akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsa Gerance Pak Serjana Sanes. Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali saya menyapa Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi, dalam kebaktian ini kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah Tritunggal. Dengan menggunakan kata ibadah model 3, kita merayakan persekutuan kita hari ini di bawah tema bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Jika kita diberi kesempatan untuk memuji Tuhan dalam ibadah ini, pandanglah itu sebagai anugerah untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakannya. Bernyanyilah dengan segenap hati. Nyanyian yang keluar dari mulut kita dengan segenap hati kepada Tuhan harus selaras dengan perbuatan kita yang memuliakannya. Marilah kita menyembah Tuhan, memuliakan namanya, dan terus mengucap syukur atas pertolongannya. Sambil berdiri, kita menaikkan pujian dan hormat kepada Tuhan dengan melakukan NKB nomor 3 bait 1 dan 3. dalam kasih Yesus Kristus dan yang mencurahkan rohnya yang kudus bagimu dari tempat yang tinggi. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kiranya anugerah dan selamat dari Allah menyertai. Jemaat silakan.
Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang menjadi nas yang membimbing kita dalam ibadah hari ini. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16 yang menjadi nas yang membimbing kita. Kita akan baca bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang tidak membawa kitab, silakan membaca yang berterasa dan selamat. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan saling menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami menikmati hari yang baru bersama-sama dengan setiap orang yang Tuhan izinkan hadir di sekitar kami. Kami bersyukur Bapa bahwa hari ini kami melihat kasih sayang Tuhan yang nyata dari setiap kekuatan, kesehatan, dan keselamatan sepanjang 1 minggu yang boleh kami lewati bersama-sama. Namun ketika Tuhan begitu besar mencintai kami akui dan kami sadari Bapa, bahwa sebagai manusia kami punya keterbatasan untuk membalas cinta dan kasih-Mu yang luar biasa itu. Ada saat di mana kami bersama-sama dengan sengaja maupun tidak sengaja kami melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti sesama kami, terlebih juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu pagi hari ini sebelum jauh kami memasuki ibadah minggu ini, kami datang menyapa Tuhan, memanggil nama Tuhan seraya kami memohon, Tuhan ampuni kami, baharui hidup kami, supaya di mana saja kami berada, kami selalu ingat Tuhan, kami selalu ingat cinta dan kasih Tuhan. Kami juga selalu ingat untuk menjadi berkat di mana saja kami berada. Ini doa ini pengakuan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeah.
kita yang dengan rendah hati dan tulus hati mengakui dosa kita kepada Tuhan, maka izinkanlah sebagai salah seorang pelayan Tuhan, perkenankanlah saya menyampaikan berita anugerah melalui firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menerima petunjuk hidup baru. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian berdiri. Petunjuk hidup baru yang akan kita baca secara berbalas-balasan ini berdasarkan dasar kita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang jujur, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan mengadab bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab yang hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memperhatikan Sabat dan kuduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau ibunya, atau saudaranya, atau apapun yang dipunyai sesamamu.
suara lansia. Paduan suara UPP lansia dipersilakan.
Tuhanlah perlindunganku. Terima kasih Opa dan Oma dalam paduan suara lansia dengan berkasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penantu akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Marilah kita tunduk di hadapan Tuhan dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang datang daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan. Bukalah pikiran dan akal budi kami, agar dalam terang sabda-Mu kami dapat belajar untuk menjadi lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21 dan Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21 dan Mazmur 96 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 5 ayat 17 sampai ayat 21 dengan perikop hidup sebagai anak-anak. Mohon maaf Pak Tuhan, saya perikop firman Tuhan yang pertama, hidup sebagai anak-anak. Ayatnya yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Firman yang kedua, Mazmur pasal 96 ayat 1 dan 2 dengan perikop Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan. Shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang cukup menarik. Bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan.
Dan tema ini kemudian mengambil dua bagian Alkitab yang cukup menuliskan hal yang senada dengan hal tersebut. Bagaimana kita mengusahakan kehidupan kita supaya dari hidup, dari hati kita masing-masing keluar perbedaan yang baik yang juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Mama, dan saya ingat kalau kemudian Wahyu menuliskan bahwa suatu saat nanti ada nyanyian orang-orang yang menang di surga. Orang-orang yang diterima oleh Tuhan di surga akan juga pekerjaan mereka sehari-hari hanya memuliakan Tuhan dan bernyanyi. Pertanyaan besar bagi kita Bapak Mama adalah bagaimana dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang kalau dapat lihat teks lagu bilang beta sonto menyanyi. Pasti nanti sampai di surga hanya lip sync saja. Karena dari dunia memang susun bisa bilang lah bisa menyanyi. Jadi pasti kita yakin belajar memang mulut bicara tapi suara son keluar. Bapak Mama ketika ingat hal-hal yang seperti ini, maka saya juga tahu bahwa setiap kita diberikan karunia dan talenta yang berbeda. Tetapi lihat bagaimana firman Tuhan datang kepada kita pagi hari ini. Firman Tuhan bilang begini, usahakanlah supaya dalam perjalanan kehidupan kita mengerti kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kemudian dengan menyanyi, dengan menaikkan puji-pujian dan mazmur membuktikan bahwa kita mengerti kehendak Tuhan, kita memahami kehendak Tuhan atau tidak? Kalau tema kita bilang bernyanyilah dengan segenap hati, maka dia bukan saja menjangkau teknik bernyanyi, bukan saja menjangkau nada yang pas dengan notasinya, tetapi bagaimana keseluruhan hidup kita menceritakan tentang pujian dan mazmur yang kita nyanyikan. Biasanya vokal grup paduan suara, kadang-kadang kalau menyanyi, hati-hati kita hanya berhenti pada teknik bernyanyi. Kita hanya berhenti pada bagaimana orang mendengar suara pujian kita baik. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar di sana adalah apakah kita terberkati dan orang-orang yang mendengarnya juga terberkati dengan nyanyian tersebut. Ada beberapa hal yang mau kita renungkan di bawah tema bernyanyilah dengan segenap hati untuk Tuhan. Hal yang pertama, bagian awal pemberitaan firman kita dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Dia menekankan satu hal yang penting, bahwa dari segala sesuatu yang kita lakukan, dari segala hal yang kita jumpai, jadilah orang yang melakukan sesuatu karena dia atau kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita mendengarkan sebuah pujian, kalau kita menyanyikan sebuah pujian, maka harusnya kita mampu untuk bisa meresapi apa yang ada di dalam diri lagu tersebut. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, biasanya orang kalau di gereja, orang hanya lihat di khotbah, baik atau sonde, panjang atau pendek. Orang lupa bahwa sepanjang liturgi itu ada akta iman yang ada di dalam setiap doa, di dalam setiap pujian. Karena itu Bapak Ibu kalau melihat lagu-lagu yang ada di liturgi, kenapa sih langsung ayat 2, kenapa ayat 3? Karena biasanya lirik lagunya mendukung nats pembimbingnya, mendukung berita anugerahnya, mendukung pengakuan dosanya, sehingga liturgi yang berjalan bersama khotbah dan lain sebagainya, dia menjadi sebuah kesatuan yang akan menjadi berkat. Jadi Bapak Mama jangan bilang bahwa pulang dari gereja lalu bilang berkata di pintu depan, bilang ini hari khotbah terlalu lama, terlalu panjang, beta sudah dapat apa-apa. Pertanyaannya dari awal ibadah, dari awal itu Bapak mau buat apa saja. Jangan sampai kita beribadah tidak dengan segenap hati. Jadi yang pertama, belajar mengerti kehendak Allah, belajar mengerti kehendak Allah di dalam setiap hal yang kita lakukan bersama-sama. Hal yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Efesus bilang begini, Paulus bilang kepada jemaat Efesus bilang begini. Ketika kita mampu memahami apa yang diingatkan atau apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka jadilah pribadi yang mampu mengendalikan diri dalam segala hal. Contoh paling nyata di dalam firman ini adalah jangan kamu bodoh, jangan kamu mabuk dengan anggur. Segala sesuatu yang mengikat kita, mengendalikan kita, bahkan membuat kita semakin tidak berdaya dengan hal-hal tersebut. Saya menerjemahkan itu sebagai mabuk oleh anggur. Anggur kesenangan,
anggur hedonisme, anggur berbagai-bagai hal yang menyenangkan hati kita, tetapi kemudian menjauhkan kita dari Tuhan. Orang yang dimabuk cinta, orang yang dimabuk anggur, orang yang dimabuk kopi, saudara pernah akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemarin kasus satu terjadi di Kota Kupang, Bapak Mama, ini minggu kita punya story Facebook penuh dengan orang meninggal, mulai dari bundir sampai dengan kematian-kematian yang mungkin bagi saya itu kurang bisa dipikir dengan logika karena pergi dengan tidak tenang-tenang. Ada satu pemuda di Telaga Opa, Oibuku, meninggal Bapak Mama karena ketika dia pergi minum dengan dia punya teman-teman, dia pulang dan dia rasa ingin BAB, dia BAB di salah satu pinggiran kolam dan dia terjatuh saat itu. Mungkin pas sudah selesai, dia mau berdiri ternyata pusing dan jatuh. Kemarin pagi atau 2 hari yang lalu ditemukan tenggelam di kolam tanpa busana bagian bawah, tapi dia sudah diterima oleh keluarga bahwa itu adalah sebuah kecelakaan. Bapak Mama, ini yang saya bilang, bahwa sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang tidak dapat dikontrol, itu akan memabukkan kita melihat dan juga menutup mata kita untuk melihat sesuatu yang baik dan yang buruk. Karena itu, belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan hati kita bersama-sama. Sebagai bagian daripada hal yang pertama, sebagai bagian dari bagaimana kita memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Dan hal yang paling penting dalam bagian bacaan ini dan menjadi tema dalam pembacaan firman kita hari ini Bapak Mama adalah bagaimana kita menyanyikan nyanyian yang baik kepada Tuhan dengan segenap hati. Saya ingin tanya dulu Bapak Mama, kalau Bapak Mama bernyanyi, biasanya hati itu sedang dalam suasana apa? Ya, senang kok susah. Ada yang susah, ada yang senang. Kalau senang dia suara kiri, tapi kalau susah itu mau karena itu lagu pasti dia akan pasang dari notasi. Apalagi kalau senang, terima kasih Tuhan, itu dia suara kiri habis. Tapi kalau susah, ada pergumulan banyak dia menyanyi. Allah mengerti. Itu pasti masuk sekali dan itu sampai kita yang dengar juga rasa sedih dengan hal itu. Tapi kalau suruh menyanyi vokal grup paduan suara, saya mau karena bilang suara kiri. Tunggu nanti dapat susah dulu, baru dia nyanyian merdu keluar dari mulut. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ini Jiro bilang begini. Nyanyikanlah nyanyian yang baik, yang baru setiap hari. Tentang apa? Yang menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang datang kepada kita. Jadi nyanyian itu bukan sesuatu yang kita nyanyikan, bukan sesuatu yang kita nyanyikan oleh karena kita harus hafal dan lain sebagainya, tidak. Tetapi nyanyian itu adalah nyanyian kebahagiaan dari hati kita karena kita tidak henti-hentinya melihat pertolongan dan juga kasih sayang Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Ini pulang kita mau cek, sebentar menyanyi, semua menyanyi suara bagus besok. Karena kalau suara fals, berdoa supaya suatu saat nanti itu suara akan merdu. Tapi Bapak Mama ingat, sesuatu yang biasa dilakukan akan mempercantik keadaan yang ada. Artinya ketika kita mau berlatih dengan baik bahwa beta model begini, tapi beta kalau menyanyi hanya main tua senyum yang lain dong pingsan, misalnya begitu. Tapi beta mau menyanyikan sesuatu yang sederhana untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa baru-baru Natal dan Tahun Baru kita suruh kumpul-kumpul keluarga? Saya takut hal ini terjadi. Jangan sampai istri angkat lagu, suami kira dengar itu kiri, dodo ketawa setengah mati, akhirnya suami jadi ibadah. Kadang-kadang Bapak Mama kita pandai menilai orang punya nyanyian, orang pun lagu, tetapi kemudian kita lupa satu hal yang penting. Bagaimana meresapi setiap kata-kata yang dinyanyikan dan bagaimana nyanyian itu memberkati saya. Alkitab bilang begini, mari berkata satu dengan yang lain sebagai sebuah nyanyian, bukan sebuah makian, bukan sesuatu yang menyakitkan, tetapi nyanyian yang mampu menguatkan orang dalam susah dan mampu mengembirakan orang lain dalam setiap hal yang dijumpai. Hal kedua dari nyanyian itu Bapak Mama, dia bilang bahwa nyanyian itu sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan hanya bilang bahwa tunggu beta kembali besar dulu, baru kita buat
syukuran. Ada juga yang tunggu babi besar untuk baptis anak. Jadi saya sudah tahu mana yang penting, babi atau baptisan anak yang penting. Tapi yang penting tunggu dulu baptis anak, tunggu sampai babi besar dulu, karena babi itu penting. Padahal hari ini firman bilang lewat nyanyian yang sebentar dan yang tadi Bapak Manus nyanyikan, itu jadi ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita ingat betapa luar biasanya dan betapa baiknya Tuhan menjaga kita. Bapak Mama, tadi ketika kita dengar dasar firman Tuhan, 10 firman Tuhan, ada yang bilang, ada di situ bilang bahwa ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Saya mau bilang begini, kenapa kemudian kita mau datang beribadah kepada Tuhan? Saya percaya bukan karena hanya untuk berdoa, tetapi untuk bersyukur kenapa Tuhan menjaga saya sepanjang 1 minggu ini. Orang lain celaka, orang lain gantung diri, orang lain bisa mati, tetapi Tuhan membiarkan kami menikmati minggu yang baru bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Biarlah kita bernyanyi sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ingat sebentar menyanyi, senyum-senyum sedikit, supaya tanda bahwa itu kita bersuka cita. Jangan menyanyi berbahagia tapi muka seperti roti daging salam yang susah bisa lagi ditolerir, dia punya asamnya seperti apa. Bernyanyilah dengan sukacita, bernyanyi bukan untuk orang dengar, tapi untuk Tuhan dengar di hadiratnya, menyenangkan hati Tuhan, karena kita mau menyanyi dengan segenap hati. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan menggerakkan pengakuan iman kita, saya jemput kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan berlama, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, berilah dirimu, karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan, mari kita tunduk kepala dan menghadap Tuhan di dalam doa kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang selalu kami puji dan kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan kasih setiamu
sehingga kami masih ada sampai dengan titik saat ini. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang selalu kami nikmati sampai dengan titik saat ini. Bapa yang baik, tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan syukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati agar persembahan kami boleh berguna dan boleh bermanfaat bagi gereja menuju muka bumi ini, terlebih gereja Epata orang luas. Bapa yang baik, ini doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih. Amin. Sambil persembahan digerakkan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 370 ayat 1 dan seterusnya. Ku mau berjalan dengan juru selamat dan sisa apa yang terjadi. Yang kemana
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa sekalipun hari ini kami memulai hari dalam mendung, dalam hujan rintik yang datang, tetapi tidak menyurutkan niat hati kami menyapamu dalam ibadah minggu. Dan kami bersyukur Bapa bahwa perjalanan yang telah kami lewati, Tuhan tidak tinggalkan kami. Bahkan Tuhan juga memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu yang menguatkan, menggerakkan kami untuk boleh merayakan hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan umat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami terima daripada. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di tempat ini, 157 anggota jemaat yang beribadah hari ini. Ini adalah jumlah yang jauh lebih sedikit dari jumlah jemaat Efrata Oenos yang ada. Tetapi kami juga tahu dan kami percaya bahwa setiap orang berhadapan dengan pergumulannya masing-masing. Tapi jikalau kemudian karena pekerjaan di sawah, pekerjaan di kebun, pekerjaan lainnya menghalangi mereka datang menyapa Tuhan, maka kami berdoa, kami ingat mereka satu persatu. Dan sebagai keluarga, kami berdoa dengan sungguh-sungguh, kiranya mereka diubahkan oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang membuka pintu rezeki bagi setiap orang yang bekerja, yang senantiasa hidup di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Maka sudah selayaknya kami menyapa Tuhan, datang kepada Tuhan, setia beribadah kepadamu sebagai wujud terima kasih kami dan syukur kami kepadamu. Kami pagi hari ini, kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba kekasih kami, mereka yang tidak hadir oleh karena sakit, oleh karena lanjut usia sehingga tubuh mereka tidak lagi bisa berjalan sampai ke gedung ibadah ini. Kami ingat dan berdoa bagi mereka, Tuhan menjadi satu-satunya penopang dan harapan mereka, Tuhan yang memulihkan dan Tuhan yang senantiasa menyembuhkan setiap sakit yang ada. Kami bersyukur Bapa bahwa sahabat-sahabat pelayan kami, secara khusus Ibu Vikaris, boleh hadir kembali bersama-sama dengan kami setelah beberapa waktu yang lalu sedang sakit. Tuhan terus pulihkan hamba-Mu di dalam masa pemulihan, dan ia boleh senantiasa setia bersyukur melayani Tuhan dalam setiap pelayanan yang dipercayakan kepada hamba-Mu. Pagi hari ini juga Tuhan bersama-sama dengan 157 anggota jemaat, kami datang berdoa untuk segenap keluarga kami masing-masing, di mana saja mereka berada. Kami berdoa kiranya Tuhan, mereka yang sedang ada di jauh karena kuliah, karena sekolah, karena kerja, Tuhan kiranya menjangkau mereka, memberkati mereka. Apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, baik dalam persoalan, baik dalam kebahagiaan yang mereka terima, dalam beban kerja, dalam beban perkuliahan, biarlah Bapa Engkau tetap menjaga dan melindungi mereka. Terlebih ketika kami mendengar ada begitu banyak kabar-kabar dan kejadian-kejadian yang kami dapati bahwa mereka kehilangan harapan sehingga harus mengakhiri hidup mereka sendiri. Kami percaya Bapa, keluarga kami di berbagai tempat Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Biarlah ketika ada hal-hal yang terbesit di dalam hati mereka yang jauh daripada Tuhan, Roh Kudus-Mu kembali mengingatkan mereka dan Roh Kudus-Mu kembali menguatkan mereka. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini juga kami ingat untuk setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, pelayanan-pelayanan yang Tuhan Yesus anugerahkan bagi kami, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, sebagai vikaris, maupun juga pekerja-pekerja lain, sebagai seorang petani, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja-pekerja dalam rumah tangga, sebagai anggota Polri dan TNI, sebagai pedagang di pasar, di kios, di bengkel, dan usaha-usaha kami lainnya. Kami yang bekerja di sektor swasta dan juga negeri, Tuhan kiranya memberkati buah karya kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di minggu yang baru, dia menjadi berkat tersendiri bagi kami. Bahkan kami terselamatkan, kami juga boleh terberkati dengan setiap pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan dalam keseharian kami masing-masing. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, hari ini bersama-sama dengan setiap hamba-hamba kasih kami, bersama-sama dengan setiap orang tua dan anak-anak kami,
Kami datang mensyukuri satu tambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi kami, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami. Mereka yang akan merayakan ulang tahun dari tanggal 19 Januari sampai tanggal 25 Januari mendatang. Kami berdoa bagi anak Alessia Lai dan juga Bapak Yusuf Boy, anak Efraim Otto, Ibu Yorgen Selengku, Bapak Adrianus Otto, anak Malika Otto, kekasih kami pengajar Nadia Tolasik dan Kakak Penatua Yerni Bailau. Kami berdoa Bapak, kiranya dalam syukur, ungkapan bahagia mereka, ungkapan sukacita mereka yang mereka nyatakan dalam doa syukur, kiranya Tuhan mendengar setiap ungkapan harapan mereka masing-masing, dan Tuhan juga menjawab sesuai dengan apa yang Tuhan perkenankan baik terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan peluk mereka satu persatu dalam kebahagiaan, dalam pertambahan usia mereka. Dan kami percaya setiap kali Tuhan menambahkan usia bagi kami, Tuhan masih ingin melihat bahwa kami berkarya, kami melakukan pelayanan kami bertumbuh di dalam masa pertumbuhan kami menjalani masa pendidikan dan kerja kami dengan hati yang berpaut pada Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga besar Adu, kami datang berdoa bersama-sama dengan keluarga Bapak Arkilaus Adu, Mama Yani, yang hari ini kebahagiaan mereka diungkapkan dewa kehadiran mereka membawa anak kekasih kami, Jasmine Adu, untuk pertama kalinya dalam rumah ibadah ini. Kami bersyukur Bapak bahwa pergumulan, kesusahan ketika mengandung dan melahirkan boleh terlewati dengan baik. Hari ini kami datang kepada Tuhan membawa anak kekasih kami. Kiranya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa memberkati tumbuh kembang anak ini. Dalam setiap doa, dalam setiap kebahagiaan keluarga, kami percaya Bapak, Engkau merahmati anak ini bersama-sama dengan Bapak Arkilaus dan Mama Yani, bersama-sama dan juga dengan semua keluarga yang ada. Mereka boleh terberkati dengan kehadiran seorang anak yang Tuhan izinkan, yang Tuhan titipkan dalam keluarga mereka. Karena itu berkati pertumbuhan anak ini, berkati juga setiap hal yang anak ini konsumsi, sehingga itu semua boleh mendukung pertumbuhannya. Ya, semakin besar, semakin dikasihi Tuhan, semakin dikasihi orang tua dan keluarga. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, ketika sebentar kami pulang, Tuhan tuntun kami dalam perjalanan. Berkati kami dengan Roh-Mu yang sama ketika kami diselamatkan dari perjalanan kami, dari rumah kami masing-masing ke tempat ini. Maka Roh Kudus-Mu yang sama pula yang akan memberkati perjalanan pulang sambil membawa kabar sukacita bahwa Tuhan bertata di atas setiap nyanyian dan pujian. Biarkanlah hidup kami mengeluarkan perbendaharaan yang baik untuk memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, kedua orang pastor yang mempersiapkan tempat ini, song leader, organis, pemandu slide, majelis jemaat yang bertugas, Kakak Andi Tiak yang memandu dalam multimedia. Tuhan kiranya memberkati setiap pelayanan kami. Tuhan berkati dan sempurnakan pelayanan kami. Ini doa, ini permohonan kami Bapa, kami menteraikan doa ini dengan bersama-sama satu suara, satu kata dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Pulanglah ke dalam pergumulan kehidupan kita masing-masing. Ingatlah dan senantiasa hidup di dalam kasih, dalam cinta yang akan nampak dalam setiap perkataan yang keluar dari kehidupan kita bersama-sama. Kalau bernyanyi, memuji Tuhan dengan segenap hati, saya percaya juga Bapak Mama bahwa kata-kata apapun yang keluar dari kehidupan kita minggu ini, dia akan menyukakan hati Tuhan dan juga memberkati sesama kita. Karena itu saya jemput kita berdiri, kita bersama-sama pujikan, menyanyikan lagu Kidung Baru 189 baitnya yang pertama.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Nya menyertai. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan 157 orang jemaat yang hadir saat ini damai sejahtera dan sukacita dalam setiap nyanyian, pujian, dan mazmur, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta pelayanan. Warta pelayanan Jemaat Gemit Efrata UAS Minggu tanggal 19 Januari tahun 2025. Shalom. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Gemit Efrata UAS, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang berikut kami juga ucapkan selamat berbahagia untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini oleh karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Tuhan senantiasa memberkati. Atas nama Majelis Jemaat Gemit Efrata UAS juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Marsal dari Ceva SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam tugas pelayanan dan juga keluarga. Ibadah Minggu tanggal 26 Januari tahun 2025 akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Deborah Antode SSI Teon. Informasi pelayanan ibadah rumah tangga Rayon Galilea hari Selasa di rumah Ibu Heni Nale, hari Jumat di rumah Bapak IR Fermisa. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Ibu Ita Patola, hari Jumat di rumah Bapak Ian Cenbau, dan untuk hari Selasa ibadah di Ibu Ita Patola itu akan dipimpin oleh Bapak Pendeta. Untuk Rayon Kalvari belum ada laporan masuk sehingga nanti diatur oleh Majelis Rayon. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yusuf Boy, hari Jumat di rumah Bapak Mesak Luna. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Fonsoda dan hari Jumat di rumah Bapak Jihan Oto. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Bambang Adu dan hari Jumat di rumah Bapak Cornelius Bailau. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Andreas Meru dan hari Jumat di rumah Bapak Kores Tauno. Rayon Evata hari Selasa di rumah Bapak Dan Cetolasi dan hari Jumat di rumah Bapak Dikindul. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Oscar Bola dan hari Jumat di rumah Pastori. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Lukas Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Samuel Tulasi. Rayon Lahairoi hari Selasa di rumah Bapak Hendrik Tona dan hari Jumat di rumah Bapak Anton Tulasi. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Paulus Otto dan hari Jumat di rumah Bapak Stephen Tona. Yang berikut untuk ibadah kategorial, untuk ibadah para atas sekolah minggu bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh pengajar PAR. Untuk UPP lansia belum ada laporan masuk sehingga nanti diatur oleh badan pengurus. Yang berikut untuk ibadah perempuan Gemit hari Senin tanggal 20 Januari tahun
wilayah 1 bertempat di rumah Ibu Dr. Anggarini Dogubani Tebana yang akan dipimpin oleh Penatua Servina Laistelan. Wilayah 2 bertempat di rumah Ibu Seni Tonaksue yang akan dipimpin oleh Penatua Trevi Otto Malila. Wilayah 3 bertempat di rumah Ibu Susana Bailaung Boe yang akan dipimpin oleh Penatua Jubrina Nahakia. Dan untuk wilayah 3 Bapak Ibu, jam pelayanannya dimajukan ke jam 5 sore. Yang berikut untuk ibadah pemuda hari Kamis bertempat di rumah Pastori yang akan dipimpin oleh pengajar Rita Pagidai dan MC-nya Diaken Regina Diak. Untuk UPP kaum Bapak hari Kamis bertempat di Bapak Pacen Mohitu yang akan dipimpin oleh Diaken Immanuel Hani. Untuk UPP Remaja belum ada laporan masuk untuk tempat ibadahnya sehingga nanti diatur oleh badan pengurus. Yang berikut hari Sabtu untuk ibadah majelis dalam kunci usbu bertempat di gereja yang akan dipimpin oleh Diaken Melan Sesumbu. Yang berikut untuk katekisasi hari Minggu bertempat di gereja jam 6 sore yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mas Alfaan. Yang berikut warta lain-lain, jumlah jiwa yang hadir pada hari ini berjumlah 156 orang yang terdiri dari 54 laki-laki dan 102 perempuan. Yang berikut kita mendengarkan informasi keuangan. Saldo minggu lalu berjumlah 94.238.000. Penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 12 Januari tahun 2025 sampai dengan 18 Januari tahun 2025 yaitu sebagai berikut. Penerimaan untuk persembahan ibadah minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 dengan total 1.552.000. Persembahan syukur dengan total 489.500 dan persembahan ibadah kategorial dan fungsional dengan total 168.000 dan penerimaan lain-lain dengan total 100.000 sehingga total penerimaan minggu ini berjumlah 2.309.500 rupiah. Pengeluaran minggu ini yang pertama fotokopi mingguan 18 Januari tahun 2025 30.000, beli kertas buffalo 21 lembar 21.000 dan pengeluaran untuk pembangunan 395.000 sehingga total pengeluaran minggu ini berjumlah 446.000. Saldo minggu ini berjumlah 1.863.500 dan total saldo secara keseluruhan sampai dengan saat ini yaitu 96.101.500 rupiah. Informasi yang berikut Bapak Ibu, telah dibuka pendaftaran untuk kelas katekisasi pranikah. Jika ada jemaat yang berencana akan melangsungkan pernikahan pada tahun ini, dimohon untuk menghubungi majelis jemaat di raya masing-masing. Yang berikut ada surat masuk Majelis Jemaat Ebenezer Tarus Barat. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Efrato Inoas, kelas Sulgunai di tempat Shalom. Dengan ini kami menerangkan bahwa nama ayah Paul C. Albert Jackson Boone, nama ibu Lucy Putri, anak Farel Pratama Boone, Rafael Dita Mandun, Gabriel Trita Mandun, adalah anggota Jemaat Ebenezer Tarus Barat Klasis Kupang Tengah. Surat astesi masuk ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk menjadi anggota Jemaat Efrato Enoas Klasis Bubalai. Untuk itu dimohon Majelis Jemaat Efrato Enoas dapat menerima dan melayani keluarga yang bersangkutan dan mengetahui Majelis Jemaat Harian Ketua Bapak Pendeta John Famani dan Sekretaris Penatua Arbens Malila.
Demikianlah warta pelayanan di hari ini, dan atas perhatian dari Bapak Ibu jemaat semua, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada pemimpin itu. Bapak Ibu Shalom. Masih hujan, jadi jangan lihat kedua terus. Yang pertama kami ucapkan atas nama seluruh majelis dan jemaat Evangelos, kami mengucapkan selamat datang buat keluarga Bapak Ponce. Kalau hadir bersama istri dan anak-anak, saya persilakan untuk berdiri. Sendiri ya Bapak? Oke, baik. Selamat datang Bapak, sampaikan salam buat ibu dan anak-anak. Tuhan memberkati Bapak di dalam kerja dan persekutuan bersama kami. Dan nanti Bapak diatur untuk dilayani di Rayon Kasih. Terima kasih Bapak, silakan kembali. Hal yang kedua Bapak Mama, terkait dengan informasi waktu layanan. Katekisasi pranikah mohon jangan dianggap remeh. Karena orang tua kadang-kadang pikir beta anak masih lama, tapi ternyata mereka sumakan dulu sebelum berdoa. Jadi mohon jangan bikin sakit kepala majelis jemaat, atur waktu untuk katekisasi pranikah. Kalau memang sudah anak sudah ini pacaran serius, berdoa sungguh-sungguh dan bawa mereka datang di gereja untuk katekisasi pranikah. Itu ya Bapak Mama. Kalau kemudian katekisasi pranikah habis itu putus, ya mau bilang apa? Jangan sampai selama katekisasi pranikah mereka menemukan topu apa tahu, oh ternyata ini bukan cinta, tapi ini sesuatu di balik itu. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Jangan katekisasi sendiri, nanti repotnya mau nikah saya katekisasi ulang satu lagi. Baik laki-laki, baik perempuan, Bapak Mama, mari kita katekisasi. Mau nikah November, katekisasi memang dari sekarang supaya apa materi memang. Karena katekisasinya Bapak Mama kita akan selip-selip di antara pelayanan sehingga lebih mudah bagi saya untuk dampingi Bapak Mama punya anak untuk katekisasi itu. Kemudian yang berikut Bapak Ibu, terima kasih untuk hadir hari ini 157 tadi data yang ada. Sampaikan salam buat yang sudah datang. Karena takut hujan, karena takut petir dan lain sebagainya. Salam buat pulang ini cium mereka bagus-bagus. Cium sambil untuk hari khotbah bilang nyanyikanlah nyanyian baru. Kalau Sonde pasti nyanyian kemakian yang keluar. Jadi pilih cium senong sambil bilang salam. Tuhan Yesus memberkati, semoga minggu depan bisa datang gereja. Itu saja, saya jemput Bapak Mama untuk berdiri sambil bersalaman. Kita menyanyikan pujian mari pulang.